Hai semuanya, balik lagi di Geekshy Channel. Oke, balik lagi di konten ini jatuhnya apa sih? Geek View lah. Jadi sebenarnya sebuah franchise yang sudah terjadi lampau kita mereview lagi sekarang. Jadi bukan, dan kebetulan ini barangnya udah punya lama ya? Udah punya lama. Kita mau bahas karena kita pikir layak buat dibahas dan film-film itu mempengaruhi banyak perkembangan filmografi di masa-masa selanjutnya ya? Ya khususnya genre-nya monster ya. Ya. Karena sebelumnya, ini karena kita berkaitan, kita sempat bahas di Godzilla. Nah, kita kepikiran kok kayaknya ada. Itu kan ketimuran. Nah, sekarang kita pengen bahas kalau monster dari barat tuh kayak gimana. Oke, jadi sudah kita sebut tadi, kita akan bahas soal monster. Disebutnya monster universe. Sebut sebenarnya lebih tepatnya universal classic monster. Jadi monster klasiknya universal. Jadi ya kalau teman-teman tahu urban legend-nya di apa ya, Amerika? Lebih tepat sih negara barat sih. Jadi ini sebenarnya relevansinya Eropa kena, Eropa daratan kena, Inggris kena, Amerika karena kan pasti orang migrasi ke daerah itu kan. Jadi misalnya kena relevansinya ke mereka semua. Nah, jadi ini adalah bisa disebut kumpulan, jadi langsung lengkap ini bersama Monster Classic dari tahun 1931 sampai 1954 yang dimulai dari Dracula sampai yang terakhir Creature from the Black Lagoon. Oke. Cuman dia sistemnya tidak box set ya. Jadi sebenarnya dulu tuh belum ada niatan kayak sekarang kan ya, kalau bikin film kan ada kesinambungan. Cuma jadi kayak gini, universal itu pokoknya kita bikin film monster. Misalnya Dracula, misalnya tahun depannya The Mummy, tahun depannya misalnya Frankenstein, tapi nggak dihubung-hubungkan. Akhirnya pas zaman sekarang itu kan satu jenis filmnya, jadi sama Universal baru dirilisnya dengan tajuk Monster Classic, jadi nggak disebut Monster Collection. Jadi kalau Monster Collection kan pasti box set. Nah ini jadi mau nggak mau harus bisa satu, tapi beruntungnya tahun 2017 saya beli ini Best Buy dari Amerika langsung ngerilis 7 film essential monster yang paling terkenal. Jadi udah aja tinggal beli 7-7-nya gitu. Waktu itu kebetulan saya beli dulu 4 atau 3, baru sisanya nyusul, dan sekarang udah sold out, udah nggak ada. Jadi memang awalnya intinya tidak dibikin kayak sekarang ya. Kita dulu belum tahu sistem itu. Jadi saya cuma tak tahu harus ada satu film monster lah gimana kayak gitu. Ketika zaman sekarang kayaknya membentuk satu benang merah ya. Muncullah kumpulan film ini dan dikompilasikan lah ya. Ya kayak kemarin kalau bedanya Menos, kalau Criterion dengan bagusnya kan langsung dia ngumpulin dari tahun 54 sampai 75 satu box set. Nah ini bedanya harus beli satu-satu lah gitu aja. Nah tapi nggak ada sebutan bahwa mereka saling berhubungan. Bedanya kalau Godzilla itu sebenarnya saling berhubungan, memang si Toho udah bikin. Jadi itulah cara pendekatannya Asia dan Barat emang beda. Oke. Nah kita akan bahas awalnya ini sebenarnya rilisan mana? Terus Best Buy itu toko retail di Amerika Utara dan Kanada. Eropanya atau di Inggrisnya itu di Zavi namanya. Jadi itu sebenarnya hanya rilis di 3 tempat di 2 negara itu, di Best Buy di Amerika, di Zavi di UK. Nah khususnya ini edisinya itu sebutannya Steelbook atau kaleng, cover artnya oleh Alex Ross, ilustrator komik terkenal. Bisa kita tampilin contoh-contoh karyanya. Jadi secara meticulous, secara detail dia menggambarkan ulang covernya sesuai dengan interpretasi beliau. Ngelihat dari iterasi cover Draco dari lama-lama digambar pakai pensil, dan ada 7 versi dan kasih tanda tangan Alex Ross di bawah. Jadi ini edisi bisa dibilang limited gitu. Buat teman-teman yang nggak tahu, Alex Ross itu adalah salah satu ilustrator komik yang sudah melawan buana dan dipakai oleh Marvel, dipakai DC. Yang kenapa gue tahu karena gue sempat memperhatikan karyanya di Marvel dan DC. Jadi gue sempat mempelajari, dan memang karakteristiknya itu dia bisa gue bilang sih hyper realis. Jadi kayak orang banget gitu kan. Mungkin kalau teman-teman tahu ada komik-komik yang ya kartun, nah ini dia tidak kartun. Nanti mungkin jenis-jenis. Nanti kita bisa kasih mungkin kalau yang di DC dia bikin Kingdom Come. Kalau yang di Marvel dia ada yang versi Avengers Ultimate. Nanti kita bisa tampilin contoh covernya. Nah jadi dia ilustrator kawakan lah gitu ya. Nah akhirnya dia dipercaya untuk membuat ini.
Nah terus apa lagi istimewa sih dari koleksi ini? Yang pasti ini first time on Blu-ray. Jadi sebenarnya dulu waktu saya awal-awal ngikutin film, dulu udah berseliweran dari tahun 2002-2004, tapi di CD dulu tuh. Oke. Nah, tapi kan dulu kan waktu itu masih sekolah ya, belum ada duit, belum ada kerjaan, jadi belum bisa beli. Akhirnya kok nggak dipilih, kan bisa dibilang klasik ya. Pengen punya tapi langsung satu cari. Nah ini tuh Blu-ray Steelbook dan kemasannya kaleng. Nah kita coba satu di yang Dracula. Ini jadi kaleng, jadi ini tuh kan dock gitu. Nah ini digambar oleh Alex Ross dan dia hyper realis gitu. Nah belakang judulnya, jadi semuanya nanti 6 judul sisanya 7 totalnya kayak gitu semua tampilannya. Jadi ini dia yang orang cari. Sama nanti dalamnya itu ada scene adegan di film yang terkenal gitu. Nah ini ya ini semuanya kayak gini, makanya ini adegan filmnya, ini ilustrasi yang dibuat oleh si Alex Ross. Iya, keren banget ya. Dan semuanya kayak gini. Nah ini first time on Blu-ray. Mungkin sih nanti ada yang 4K-nya, cuman menurut saya paling mumpuni untuk edisi yang ini tuh Blu-ray. Karena sebenarnya film klasik untuk di remaster jadi 4K nggak terasa bedanya sih, apalagi kalau film hitam putih. Ya, mau SD gimana sih ya? Gitu. Jadi minimal bisa dibilang transfer terbaik sejauh ini yang versi yang ini. Nah, selanjutnya kita apalagi yang istimewa? Nah, kan tadi kan kita sempat sebut apa sih pengaruh ke film-film berikutnya. Nah, jadi sebenarnya bisa dibilang dulu yang mungkin film-film ini kalau zaman sekarang mungkin popcorn movie gitu aja ya. Cuma yang penting ke bioskop apa? Tahun 30-40 zaman baru perang dunia gitu kan ya. Mau ada hiburan ke apa? Oh ada film ini, yang penting matiin aja nonton. Kayak sekedar tontonan. Tapi ternyata ini tuh jadi sebuah pop culture gitu. Jadi bahwa akhirnya Dracula udah pasti yang film tahun 31 wajib nonton. Terus nanti kita akan sebut ada yang iterasi Dracula berikutnya. Terus habis itu The Mummy, wah ini nanti kita juga akan ada iterasi tahun 90, ada tahun 2017. Jadi saya dalam artian walaupun dulunya dianggap cuma film-film sekedar asal ada hiburan, tapi ternyata relevansinya bisa sampai 80 tahun ke depan, khususnya dari Dracula paling pertama tahun 31, jadi sekarang kan 2020 paling tua ini, paling tua. Jadi bahkan ada quotes dari film Dracula itu sampai sekarang kalau di Amerika itu jadi kayak jargon gitu, Children of the Night. Jadi itu kayak kalian ngapain Children of the Night masih nongkrong jam segini, padahal sih kata-katanya Dracula itu jadi sampai kayak gitu tuh yang hebatnya apa film ini tuh sampai jadi jargon di sehari-hari gitu. Nanti kita akan bahas ada film-film lain juga yang jargonnya dipakai di kehidupan sehari-hari itu ya. Itu sama film yang baru-barunya gimana dan kan dibahas. Kayaknya kita nggak akan bahas ini semuanya, karena banyak. Semuanya 7. Tapi kita mau highlight mungkin 4 lah. Oke, 4 yang kita anggap esensial ya. Jadi misalnya kalau kita kayak kemarin kan kita ngambil 6 ya, yang buat Godzilla. Ya ini kita 4 aja gitu kan. Daripada komen harus nonton 15 film, kita kasih 6. Ini 7 kita kasih 4. Nah untuk disebutkan di awal bahwa 7 ini adalah yang pertama Dracula. Nanti kita ambil di sini. Ya. Terus yang kedua, ini timeline waktunya. Timeline keduanya Frankenstein. Ketiganya si The Mummy. Nah keempatnya Invisible Man. Kelimanya Birth of Frankenstein. Keenamnya si Wolfman. Nah baru yang ketujuhnya itu si Creature from the Black Lagoon. Oh iya. Pertama kita mau bahas yang mana dulu? Pasti Dracula. Karena paling tua, paling ikonik lah ya. Nah pelopor. Nanti kita udah buat selesai lagi kan. Ini saya udah ini hebatnya tuh flip cover gitu, jadi pas kita tarik judulnya ke bawah gitu, jadi benar-benar ini full gambar, nggak ada judul-judul lagi. Nah sebenarnya ini tuh bisa dibilang dulu proyek pertamanya Universal, iseng lah bisa dibilang. Udah kita angkat karya dari Bram Stoker. Kalau tahu yang Dracula sebenarnya tuh nggak ada orang aslinya, itu hasil novel juga sebenarnya Bram Stoker, bahwa dulu di zaman tahun 1800-1700 ada di Transilvania di Rumania sana, kita juga nggak tahu, belum pernah ke sana, bahwa ada orang yang nggak pernah bisa mati-mati immortal, tapi ternyata harus ngisap darah. Mungkin kalau kita kesini itu vampir lah kalau di Asianya. Nah Dracula ini tuh dulu bisa dibilang cukup bikin gempar tahun 31 bahwa berani ngangkat bahwa
Prince of Darkness, Pangeran Kegelapan, bahwa dia tuh dulu suka korbannya wanita-wanita muda, makanya di sini ada gambarnya wanita Yang pasti muda. cakep-cakep korbannya. Cakep-cakep kan? Nah, itu kan sebenarnya memang dia anggap bahwa kalau darah muda fun intended kan, Rhoma Irama. jadi bisa bikin dia menambah lama umur. Nah di sini juga rekakan karakter ini pemburu setan Van Helsing itu. Di sini ada. Di sini ada. Jadi sebenarnya jadi Bram Stoker itu sebenarnya memang dia jago novelnya dalam artian ada karakter antagonis sama karakter protagonis. Bedanya di sini malah sebenarnya tokoh utamanya si Dracula, malah Van Helsing itu malah jadi karakter antagonisnya gitu. Nah, Dracula ini satu tadi postnya nanti kita bisa tampilin, cuma kita adegan-adegannya bahwa Children of the Night itu. Nah dia selalu kalau ketemu orang itu Children of the Night, terus tiba-tiba langsung dimangsa sama dia. Jadi dia punya apa sebetulnya signature jadi akhirnya sekarang setiap kejadian sudah mati ada kejagoan di masyarakat, tadi kita sempat selalu dipakai kata-kata dari jadi kalau kalian ngapain sih malam-malam masih nongkrong di sini, Children of the Night. Jadi dia kayak apa ya, jadi joke tapi sebenarnya bagi mereka nggak nyadar gitu, bahwa yang mereka pakai kata-kata itu udah berlangsung dari 80 tahun yang lalu dialog kita. Nah, mungkin udah banyak literasi filmnya, ada yang versinya Francis Ford Coppola yang Keanu Reeves, itu Keanu Reevesnya nggak terlalu bisa si Gary Oldman yang jadi Dracula-nya. Terus ada yang baru lagi dulu Evans waktu itu, tapi Dracula Untold, nah itu kurang sukses menurut saya, tapi lumayan. Khususnya saya mau meng-highlight bahwa dulu pernah ada Bon Jovi tentang Dracula. Nah, gue pernah nonton tuh di TV tadi. Ini apaan Bon Jovi kok main film gitu. Itu saya ada namanya Vampire Lost Method. Nah ini jadi si Van Helsing-nya ini. Jadi pembasminya Slayer lah ya. Bedanya karakter utamanya Dracula perempuan. Jadi biar agak sensual gitu. Nah nggak bisa dibilang adaptasi langsung, cuman dia ngambil spirit yang dibawa dari Dracula tahun 31, cuman agak-agak rockstar gitu lah di sini tampilannya. Ini kan yang pernah nonton kerengan gitu, tapi Van Helsing-nya jadi anak muda gitu lah. Bon Jovi aneh banget. Cuman itu ya, cuman gue tonton sih lucu juga, menarik. Ya ini Vampire Love. Jadi apa ya, beauty pleasure gitu. Filmnya mohon maaf tidak satu tara dengan Dracula yang original, cuman cukup entertaining lah. Okay. Nah ini si Dracula. Iya, ini berapa ya ratingnya? Jangan lihat lah, pokoknya kalau ada film beauty pleasure orang lain kasih nilai jelek tapi kita suka, biar aja ditonton gitu kan. Ini Dracula ya. Nah pasti jelas film keduanya Frankenstein. Nah sebenarnya Frankenstein ini saya belum pernah ada nge-remake, konon katanya mau di-remake yang meranin Javier Bardem, tapi sampai sekarang masih rumor, masih katanya. Udah ada yang versi-versi anehnya I Frankenstein apalah itu, itu nggak jelas. Cuman saya mau nge-highlight ini kan covernya kayak gini. Biasa dia tuh kalau masalah salah paham gitu kan di situ, kalau misalnya adegannya dia muncul cewek, padahal sebenarnya dia tuh pengen punya istri gitu, ngerti nggak sih? Muncul cewek dalam kisahnya, walaupun dia manusia ciptaan, tapi dia sebenarnya juga pengen bahagia kayak orang pada umumnya. Sebenarnya pesannya dalam, cuman mungkin bagi dulu teh ini mah film receh gitu kan. Nah khususnya kalau boleh bisa dibilang ada satu kalimat yang di sini tuh waktu Dracula Frankenstein hidup itu ada kata-kata it's alive dokternya. Jadi sekarang semua film kalau ada istilahnya gini, menciptakan sesuatu it's alive. Nanti kita tampilin scene-nya juga bahwa jadi jargonnya juga bisa dipakai di dunia pergaulan gitu. Jadi khususnya jadi inspirasi buat karakter cyborg di dunianya DC Justice League. Nah kan jadi sih karakter cyborg kan kalau boleh tahu kan itu dia kecelakaan terus mati, akhirnya dihidupkan lagi oleh bapaknya. Jadi sama sebenarnya dia tuh sebenarnya superhero atau antihero sebenarnya, tapi pengen punya kehidupan normal. Tapi sebenarnya satu sisi dia punya kerinduan, dia pengen punya kehidupan normal ya. Sebenarnya psikologinya, mentalitasnya mirip kayak si Frankenstein. Untuk film ketiganya nih langsung 3 tahun berturut-turut, jadi nggak loncat jauh, masih tahun 30-an juga, itu film The Mummy. Ini itu The Mummy itu ya
menurut saya paling tengah-tengah lah kan. The Mummy itu saya mitologi Mesir. Mesir. Mesir itu kan bisa dibilang ya ada antara barat sama timur karena jadi sebenarnya masalah kayak hidup atau hidup kembali kita orang asing juga bisa relatable karena khususnya Indonesia juga ada kan ya. Nah di sini tuh sebenarnya premisnya Antes yang kayak dia dulu tuh tabib atau pendetanya Imhotep namanya sama premisnya bahwa dia karena cinta sama seorang perempuan akhirnya terlarang istrinya Firaun, akhirnya dia dihukum di mami hidup-hidup. Akhirnya kan karena maaf ya belum waktunya mati tapi dipaksa mati kan jadi ada kutukan gitu kan. Nah di situ itu awalnya ya film-filmnya dia mau bahas dendam, mau mencari lagi si anak Sunamun itu cari rohnya si anak Sunamun pengen hidup bersama di alam baka gitu kan. Nah kalau The Mummy mungkin bagi banyak orang paling tahunya yang versi tahun 99 yang main tuh si Brendan Fraser. Nah ini sebenarnya itu premisnya sama persis dan literally sama-sama buatan universal, jadi dapat izinnya langsung. Dapat izin langsung dari Universal. Jadi ceritanya mirip, bedanya kan kalau di sini itu banyak actionnya. Kalau ini lebih banyak dramanya, masalah horor mistis-mistisnya sama ya. Bedanya memang ini entertainment banget. Karena emang Mumi punya apa sih serem sendiri gitu. Ya serem sendiri karena tadi saya bilang relatable kita ke orang Asia gitu kan, dan saya dulu suka banget nonton di TV berapa kali masih nonton kan gitu. Nah tadi kan kita yang ketiga, khusus yang terakhir kita harus lompat jauh ke film terakhirnya tahun 54 dari edisi Universal Monster Classic. Nah kali ini mungkin kita akan agak komprehensif, yaitu Creature from the Black Lagoon. Ini itu 3D. Ini di Blu-ray khususnya ini ada 3D-nya, jadi mencuat itu gambarnya. Dan khusus untuk tahun 50 berarti 60-an menuju 60, teknologi 3D itu udah paling baru. Jadi istilahnya bisa dibilang cukup berani Universal untuk memakai fasilitas teknologi baru untuk film monster. Dia bisa dibilang penutup dari 23 tahun Universal Monster Classic ini. Nah khususnya Creature from Black Lagoon itu kita boleh lihat covernya kayak gini. Itu cewek ada berenang, cewek berenang, dan ini Gilman lah sebutannya ya. Gilman. Karena apa dari segala semua monster ini sebenarnya gue belum nonton semuanya, cuman gue cukup familiar dengan setiap karakter dari monsternya. Ya pastilah semua orang tahu kan, Dracula tahu semua. Kalau menurut gue pribadi, gue paling suka adalah karakter si Gilman ini. Manusia insan Gilman. Kita kalau cuma langsungnya pantas Giliwit ya. Oh dari foto. Itu Sip. Nah ini apa? Ini itu ceritanya biasa menculik wanita kan di Black Lagoon ya, laguna warna hitam. Nah, tapi ini ceritanya agak Stockholm Syndrome gitu, jadi yang diculik malah jadi simpati sama penculiknya. Nah khususnya untuk film yang ini itu boleh dibilang ada sebuah sineas dari Meksiko, Guillermo del Toro. Itu yang dulu bikin Pan's Labyrinth. Nonton nggak Pan's Labyrinth? Ini film Meksiko menurut saya salah satu film film monster terbaik dari hebatnya dari Meksiko, pakai bahasa Spanyol. Ini kalau misalkan belum nonton, tonton. Nanti mungkin kita akan bahas, kalau perlu kita bahas video khusus untuk ngebahas simbologinya atau apa. Ya ini banyak simbologinya bagus banget, dan ini bisa dibilang cukup bikin kejutan di Oscar tahun 2005 kalau nggak salah, bahwa ada film Meksiko walaupun genrenya monster atau horor bisa masuk nominasi film bahasa asing terbaik. Tapi waktu itu memang tidak menang, cuman kategori teknis-teknisnya menang, akhirnya dia bawa pulang 3 Oscar. Nah ini tuh koleganya Alfonso Cuarón. Jadi satu circle-nya gitu ya, di sana lah. Satu tongkrongan. Jadi pinter, storytelling-nya bagus, tapi cara simbologinya bagus, sana mau disampaikan juga bagus kan. Nah khususnya berarti Guillermo del Toro dulu kan pemerhati film Hollywood ya. Dia ngikutin film monster universal ini, akhirnya untuk Creature from the Lagoon dia bikin apa ya, fanfiction atau apa sebutannya? Ya fanmade lah, atau tribute ke film Shape of Water tahun 2017. Jadi dia bisa dibilang
suka atau mengapresiasi banget film ini sehingga mempengaruhi ke atau mungkin memang sengaja dibikin tribute ya. Nah ini tuh bisa dibilang ini nah itu Shape of Water itu khususnya ceritanya sama ada manusia beringsang juga. Di sini kalau nggak salah namanya apa ya? Adam bukan ya? Bukan, itu mah Hellboy. Itu juga suka. Guillermo del Toro juga. Pokoknya di Shape of Water ini manusia air gitu kalau nggak salah namanya, saya lupa. Jujur soalnya situ nggak dikasih nama. Terlalu banyak disebut. Tapi kan tokoh utamanya yang perempuannya ini yang kaum disabilitas. Nah dia bedanya kalau dia di sini itu dia mau nggambarin kaum marginal itu gimana. Karena kaum marginal itu kan ada laki-laki gay, ada kaum disabilitas sama ada kaum berwarna yang temennya sih. Bahwa mereka itu kan kaum marginal ya, tapi punya hubungan khusus dengan makhluk aneh ini. Jadi makhluk aneh juga bisa ngeliat urusan orang gitu kan. Nah hebatnya di film ini tuh ada sebuah pesan, mungkin emang dirajut bener sama si storytellingnya bagusnya Guillermo del Toro. Walaupun tampilannya masalah monster menakutkan, tapi ada sebuah pesan subliminal yang dia masukin di situ dengan pendekatan agak beda dibanding Hollywood kebanyakan karena dia dari Meksiko kan, ada simbologi ini. Pokoknya nanti kita bisa lah ngebahas tentang Guillermo sendiri karena Guillermo juga mantap menurut saya. Nah dari sebuah kesenangan dia atau bisa dibilang debut dia ke sebuah universal monster klasik khususnya di Jepang, malah dapet film terbaik tahun itu. Kita pajang di sini. Makanya kita pajang langsung dari awal karena hebatnya dari sebuah apa ya, mungkin Guillermo del Toro tuh cuma mau ngasih surat cinta ke filmnya. Gue pernah terinspirasi film ini gitu, dan gue senang banget akan gue tuangkan di dalam karya ini. Ternyata langsung dapat apresiasi tertinggi gitu. Jadi bisa dibilang film dari tahun berapa nih? 54 berpengaruh terhadap film ini gitu. Jadi gimana besarnya sebuah impact karya di tahun sekian berpengaruh ke seorang sineas gitu. Seperti itu. Dan saya juga pasti yakin beliau atau Guillermo del Toro pasti udah nonton semua film ini sama kasih, karena sebenarnya kalau nonton film-filmnya Guillermo del Toro tuh selain Pacific Rim sama Hellboy yang emang superhero ya atau keren action, tapi untuk film-film seperti Pan's Labyrinth, Shape of Water, dia tuh sebenarnya ngelihat akarnya dia, kecintaan dia dengan film-film monster. Makanya selalu berkaitan, ada kaiju, ada monster, kayak demon kayak gitu. Makanya menarik berkarakter sih. Jadi kisahnya bisa dibilang kenapa bisa dibilang Shape of Water menang, karena ini sebenarnya akumulasi kecintaan dia pada sinema monster dari bertahun-tahun yang lalu. Jadi tingkat kedalaman karyanya tinggi lah. Gitu sih. Kali untuk yang bisa dibilang nonton 4 itu esensial itu sih. Tapi sebenarnya kalau suka Bride of Frankenstein boleh, itu istrinya Frankenstein kan tadi kita ada sebut. Terus ada Wolfman, manusia serigala boleh. Nah karena itu cikal bakalnya werewolf ya, jadi banyak gitu. Nah yang paling great itu Invisible Man, udah di remake kemarin awal tahun ini sebelum pandemi. Nah itu mungkin nanti kita akan bahas di segmen tersendiri. Nah udah gitu soal itu film. Udah dolarnya. Yang gue pengen tahu adalah, jadi secara pembelian ini bisa dibeli secara terpisah. Bisa dibeli secara terpisah. Cuman kan kayaknya sayang ya kalau misalkan belinya sendiri-sendiri. Jadi ini full set lah ya bisa dibilang. Full set ini tuh udah full setnya gitu ya. Jadi, seperti biasa gue pengen tahu harganya. Sebenarnya jadi disclaimer ya, ini kan saya belinya tuh 17. Udah sold out di toko. Jadi sekarang kalau mau nyari masih udah di pihak ketiga. Biasa lah. Harganya. Nah, sebenarnya dulu per judulnya hanya sekitar $14.99 waktu itu. Kursnya juga mungkin belum 15.000 kayak sekarang, mungkin masih 12.000, berarti kurang lebih 15 kayak 12 lah ya. Mungkin 220.000 satu biji. Murah ya. Cuman waktu itu kan memang harus beli 7. Ya lumayan ya, 220.000 kali 7 ya. Cuman setengahan lah itu sama ongkir mungkin kurang lebih 1,6. Nah sekarang di marketplace boleh dicek di toko hijau, ketik aja judul salah satu judul dari tadi kita sebutkan itu, satunya ada yang menjual 600.000. Jadi kalau beli 7, kalau ketemu 7-7-nya ya, jadi kamu ketik 7 judul itu
mungkin kurang lebih ya seharga handphone Cina banget. Ngeselin. Jadi kurang lebih gitulah. Maksudnya kurang lebih gitu. ya cuman kalau gua ngelihat ini karyanya adalah ini cukup ikonik, memorable, ditambah dengan mereka bisa memilih ilustrator yang tepat untuk menggambarkan si monster-monster ini. Jadinya tuh konsepnya tuh kuat banget gitu. Nanti paling kita tampilin di blognya 7 desain covernya kayak gimana gitu kan. Jadi biar kayak itu menunjukin 4 Iya, nanti kita tampilin ya gitu. Jadi sebenarnya itu niat banget Universal dia ngambil arsipnya film klasiknya dia di remaster ke Blu-ray ya HD lah ya. HD dan kemasannya juga dibikin seseniat mungkin dengan minta tolong ke Alex Ross, ilustrator terbaik. Tokcer gitu ya. Tokcer jadinya. Jadi spesial gitu istilahnya. Jadi ya kalau menurut gue sih worth it ya. Iya. Kita sepakat worth it sih. Khususnya Ya kita nggak mungkin nggak worth it lah. Iya. Kalau dari koleksi ini baru gila tuh. Udah ya, apa lagi yang mau kita bahas? Itu sih paling ya cultural impact-nya kayak gitu. Mungkin sih harapan saya bisalah nanti ada sini ya bisa seperti Guillermo del Toro gitu, dari kecintaan dia seperti dari film-film monster gini bisa ngangkat ke film dengan tribut dan akhirnya bisa dapat penghargaan tertinggi. Dan kita lupa nih satu lagi deh terakhir. Sekarang tuh kan mau dibikin juga universe-nya ya. Nah, iya, universe benar kata kamu kan sekarang lagi temanya gara-gara Marvel kan jadi semuanya pengen universe. Iya. Secara marketing tuh menjual. Sebenarnya dulu tuh udah ada rumor mau dibikin sebutannya kalau ini sebutannya Dark Universe. Nah, sebenarnya sudah sempat launching tapi gagal ya. Iya, agak flop lah. Agak flop itu The Mummy tahun 2017 kalau yang udah nonton yang meranin Tom Cruise. Nah, itu sebenarnya itu udah dibikin easter egg itu bahwa Tom Cruise itu jadi The Mummy-nya ya. Jadi kedapat kekuatannya gitu lah. Kekuatannya tapi dia pengen mengumpulkan yang kayak dia lagi gitu kan. Dan itu semua dari track gaya-gaya Marvel gitu, ada kematian dari The Mummy kan. Terus ada alat penangkapnya Wolfman, ya. Ada alat buat ngehidupin si Kentai. Jadi sebenarnya kayak dibangun, tapi itu dia pandangan pertama begitu menggoda, tapi ternyata pas kedepannya udah dibangun gede kayak gitu, ternyata karena The Mummy-nya flop, walaupun sukses di Cina ya, cuman akhirnya Universal bukan dindahkan, dipospon lah ya. Nah, baru dia ngebikin kemarin Invisible Man awal tahun ini yang mau kita bahas dia di bawah. Dia tuh sebenarnya ngebikin nggak mau lihat dibikin universe malah jadinya, cuman malah bagus malah bro. Nah itu jadi malah terkadang kan saya balik ya dari awal dulu juga nggak dibikin universe kan, standalone bagus masing-masing, malah jadinya dikumpulin kayak gini kan. Malah pas sekarang mau dibikin universe malah gagal launching. Tapi pas Command Invisible Man tahun kata saya satu film terbaik tahun ini 2020 ini sebelum pandemi bisa tayang, itu dibikin film kecil indie gitu pendekatannya, tapi malah jadinya kena. Mungkin belajar dari kayak Invisible Man bisa jadi momentum gitu kan. Nah, dengan harapan moga-moga diribut lagi nggak apa-apa, mau pakai nama Dark Universe 2.0 juga nggak apa-apa. Cuman kalau dengan cara filmografi, dengan cara pendekatan Invisible Man, saya yakin bisa bersaing dengan franchise. Konon katanya sekarang lagi dalam pengerjaan itu Wolfman. Cuman belum tahu kapan keluarnya gitu, karena gak bisa buru-buru, soalnya kemarin mereka buru-buru gagal gitu kan. Mereka agak hati-hati sekarang. Agak hati-hati. Memang susah ngikutin formulanya yang udah sukses. Lebih baik kita bikin formula sendiri gitu kan. Itu sih paling ya. Cukup kayaknya untuk konten kalian. Cukup. Jadi kesimpulannya adalah kalian bisa tonton, kalau misalnya mau tonton dulu, maksudnya di platform digital bisa ditonton. Cukup menarik buat dilihat. Memang ya film zaman dulu yang kita putih, gesturnya. Khususnya kalau langganan TV kabel di Turner Classic Movies sering putar. Khususnya sekarang kan lagi akhir tahun kayak gini, holiday season pasti diputerin. Dan kadang-kadang si Turncast kan jadi meme juga kan. Jadi meme. Ya itulah keren. Makanya itu pengaruhnya sampai sekarang. Iya. Cukup untuk konten kali ini. Sampai jumpa di konten selanjutnya. Mungkin kalau ada yang mau ditanyain atau ada yang mau nambahin kurang jelas bisa komen di bawah. Jangan lupa subscribe juga.
Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye bye.